mendengarkan firman, menciptakan iman. Shalom saudara yang terkasih, selamat datang kembali di channel YouTube Firman Tuhan. Sebuah channel yang menyediakan bahan perenungan akan kebenaran firman Tuhan. Pada kesempatan ini, kita akan merenungkan seri ke-27 dari program 360 Khotbah Mengubah Kehidupan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang masih belum melihat video seri-seri sebelumnya, bisa klik tautan yang muncul di atas. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan pada kesempatan ini berjudul Menumbuhkan Sikap Murah Hati, yang terambil di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 1-15. Demikian kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, kami hendaknya memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin dan mereka kaya dalam kemurahan, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Ayat yang ke-8, aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu, aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Ayat yang ke-11, maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukan supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita baca pada kesempatan ini. Pasti ada pesan rohani yang dapat kita petik, yang membuat diri kita sebagai orang percaya semakin lebih baik, semakin bertumbuh ke arah seperti Kristus. Dan pada akhirnya kehidupan kita bisa menjadi berkat bagi sekitar kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, orang yang dermawan seringkali jarang menjadi orang yang sakit mental. Kita hidup di tengah-tengah zaman di mana roh individualisme itu sedang tumbuh subur. Di mana-mana orang berjuang agar haknya itu terpenuhi. Dan beberapa orang mudah terpancing emosinya jika apa yang diperjuangkannya tidak terpenuhi. Budaya murah hati juga sudah tergerus habis dan mulai hilang. Dalam situasi zaman yang seperti tak terkendali lagi, Tuhan menggugah hati kita untuk membangun roh murah hati. Itulah sebabnya roh murah hati harus bertumbuh dan menjadi gaya hidup kita. Bagaimana cara menumbuhkan kemurahan hati? Pertama-tama, menumbuhkan roh kemurahan hati membutuhkan sikap hati yang benar. Didasari oleh 2 Korintus pasal 8 ayat 1-7, ayat 10-12. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kemurahan hati dapat digambarkan dengan sangat sederhana sebagai mengubah fokus dari diri sendiri kepada sesama.
Dan satu hal yang paling bermakna yang dapat kita perbuat sementara kita masih hidup di bumi adalah menolong sesama. Paulus terlibat dalam pengumpulan dana untuk jemaat yang mengalami kesulitan di Yerusalem. Paulus melihat semangat memberi dalam diri jemaat di Makedonia. Makedonia sendiri merupakan jajahan Romawi dan merupakan daerah yang miskin. Namun mereka memiliki semangat memberi yang luar biasa. Dengan meminjam keteladanan jemaat di Makedonia, Paulus mendorong jemaat di Korintus untuk terlibat aktif dalam penggalangan dana tersebut. Kata jemaat Korintus yang kaya menunjukkan kepada jemaat yang terdiri dari orang-orang non-Yahudi yang terkenal dengan karunia-karunia rohani, pengetahuan, dan juga hikmat. Paulus menghimbau agar mereka menjadi orang-orang yang ikhlas memberi, karena jemaat di Korintus sudah terlalu lama menunda pengumpulan sumbangan tersebut. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kemurahan hati berasal dari dalam hati dan merembes ke seluruh aspek kehidupan kita, mulai dari waktu, perhatian, talenta, dan juga harta benda kita. Bagaimana cara tepat untuk mengembangkan sikap murah hati? Bersyukurlah atas apapun yang Anda miliki. Dahulukan orang lain, jangan biarkan diri Anda dikuasai oleh hasrat memiliki. Dan kemudian kembangkan kebiasaan memberi. Kedua, menumbuhkan roh kemurahan hati membutuhkan dasar keteladanan yang benar. Didasari oleh 2 Korintus pasal 8 ayat 9. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kebesaran bukanlah didefinisikan oleh apa yang diperoleh seseorang, melainkan oleh apa yang diberikannya. Dan kalau kita ingin menjadi murah hati dan menjadikan kemurahan hati bagian dari kehidupan kita sehari-hari, kita harus memiliki dasar yang benar. Rasul Paulus mengutip dari kehidupan Tuhan Yesus. Bagi Rasul Paulus, pengorbanan Tuhan Yesus tidak dimulai pada salib, bahkan juga tidak dimulai dari kelahirannya. Pengorbanannya itu telah dimulai di surga, ketika ia mengesampingkan kemuliaannya dan dengan rela hati datang ke dunia. Suatu bagian penting dari sifat dan hakikat Yesus, ia memberi secara berkorban. Ini wujud dari kemurahan hati yang tertinggi yang dilakukan oleh Allah kepada manusia. Dengan contoh yang mengagumkan mengenai kemurahan hati, kasih karunia, bagaimana mungkin orang Korintus tidak melakukannya dalam surat Filipi pasal 2 ayat 6-8. Merupakan wujud dari kemurahan hati Yesus. Rut suatu ketika mengatakan, Anda belum menjalani hari yang sempurna walaupun Anda telah mendapatkan uang, kecuali Anda telah melakukan sesuatu bagi seseorang yang tak pernah dapat membalasnya. Kehidupan Yesus di bumi meninggalkan ciri kehidupan yang bermurah hati. Di tengah-tengah manusia yang sedang menuntut haknya untuk dipenuhi, Yesus mengajarkan kita agar kehidupan kita memiliki sikap murah hati. Dan hal itu dapat kita praktekkan kepada saudara-saudara lainnya. Ketiga, menumbuhkan roh murah hati membutuhkan sebuah tujuan yang benar. Didasari oleh 2 Korintus pasal 8 ayat 13-15. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kehidupan yang indah dan elok bukan ditandai dari keseragaman, melainkan dari beraneka ragaman. Dan hal itu dapat kita capai apabila kita membangunnya dengan kesadaran bahwa kita adalah keluarga di dalam Kristus. Ketika Paulus menyebut kata keseimbangan, ayat ini bukan mendukung komunisme, bukan. Atau tindakan membayar lebih daripada yang diwajibkan, tidak. Paulus sedang berbicara tentang adanya kesenjangan sesaat di dalam kehidupan jemaat di Yerusalem. Dengan bermurah hati kepada saudara seiman di Yerusalem, maka jemaat Korintus sedang membangun keseimbangan, di mana yang kuat menanggung yang lemah. Dan dengan mengutip Keluaran pasal 16 ayat 18 yang menceritakan bagaimana bangsa Israel mengumpulkan mana di padang belantara. Entah seseorang mengumpulkan banyak atau sedikit, itu pasti cukup. Inilah makna keselarasan di dalam tubuh Kristus.
Budaya individualisme hanya memperlebar jurang pemisah dalam tubuh Kristus. Cara yang tepat untuk membangun keselarasan dalam Kristus adalah dengan membangun kepedulian kepada saudara-saudara kita. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, orang memberi bukanlah dari puncak dompet mereka, melainkan dari dasar hati mereka. Kalau Anda ingin menjadi lebih murah hati, jangan menunggu hingga penghasilan Anda berubah, melainkan ubahlah hati Anda dan lakukanlah itu. Maka Anda bisa menjadi pemberi terlepas dari penghasilan atau keadaan Anda saat ini. Kiranya kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki sikap kemurahan hati. Kemurahan hati bukan sikap yang paradoks, tapi membuat orang akan bahagia jika melakukannya. Kiranya kita bisa jadi pribadi-pribadi yang bisa menjadi berkat. Amin. Mari kita tutup renungan pada kesempatan ini dengan berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini. Jika kami selama ini terlalu fokus dengan kehidupan kami pribadi dan tidak mempedulikan orang di sekitar kami, ubahlah hati dan pikiran kami ya Bapa, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang dapat mengubah fokus kami dari diri sendiri kepada sesama kami. Sehingga kepedulian itu akan tumbuh dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami bisa melihat akan saudara-saudara seiman kami yang lainnya, saudara-saudara kami yang lainnya yang membuat kami harus bertindak sesuatu untuk menolong mereka. Kiranya Tuhan menumbuhkan kemurahan hati dalam kehidupan kami, dan kami akan terus bertumbuh ke arah yang Tuhan inginkan. Tuhan Yesus, kami percaya apabila kami bermurah hati, itulah wujud dari sikap dan karakter Kristus yang hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami akan akhiri renungan pada kesempatan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Jika Bapak Saudara merasa diberkati oleh renungan pada kesempatan ini, bisa like, komen, dan bagikan video-video yang ada di channel ini kepada saudara-saudara seiman yang lainnya, sehingga mereka juga diberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.